Salam dan bahagia Ibu Fasil dan teman-teman semuanya. Dalam video ini kami akan menyampaikan analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi dari Pak Dermawan di jenjang SD dari saya Debriana Ruku dan teman kelompok Doris Tertulianus Stone. Berikut ini adalah skenario pembelajaran berdiferensiasi Pak Dermawan. Pak Dermawan dan murid-muridnya. Pak Dermawan ini adalah seorang guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya dapat membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang mencatat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, ada yang berupa artikel yang diambil dari majalah anak, yang ada juga yang dari komik sains milik salah satu muridnya. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Di video itu kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dengan apa yang akan anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid yang masih membutuhkan bantuan lebih. Nah, Pak Dermawan juga selain itu dia juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Nah, kemudian Pak Dermawan pun siap untuk mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada murid-muridnya yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Nah, lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Nah, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai berdiskusi dalam kelompok. Berdasarkan skenario Pak Dermawan itu, ada 4 pertanyaan pemantik yang perlu dianalisa. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, dalam hal ini Pak Dermawan? Jawabannya adalah ya, kebutuhan murid berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan, yakni melalui yang pertama, Pak Dermawan menyiapkan media dan sumber belajar melalui poster, buku-buku bacaan, video, majalah, komik, dan juga kartu-kartu pertanyaan. Yang kedua, Pak Dermawan juga memberikan pertanyaan pemandu. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya melalui 3 cara, yaitu yang pertama, Pak Dermawan melakukan identifikasi dan pemetaan kesiapan belajar murid. Yang kedua, melakukan identifikasi dan pemetaan minat murid. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap profil belajar murid. Yang berikut adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan. Strategi pembelajaran
pembelajaran atau assessment for learning, yaitu Pak Darmawan membuat penilaian selama murid-murid melakukan pembelajaran dalam kelompok, dan dari hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana murid memahami materi tersebut. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok. Saya, Debriana Ruku, dan teman saya, Doris Tertelianuston, menyampaikan terima kasih. Salam dan bahagia.